Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sari Sitalaksmi selaku dosen pembimbing dan yang saya hormati para dosen penguji. Perkenalkan, saya Tesalonika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tesis saya yang berjudul Pengaruh Keterlibatan Pemimpin terhadap Keterikatan Kerja Karyawan yang dimediasi oleh kebutuhan psikologis dasar. Studi dilakukan pada PT XYZ Yogyakarta. Yang menjadi latar belakang penelitian saya adalah, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 memberikan dampak ketidakpastian pada pasar keuangan global dunia. Menurutnya, perekonomian memengaruhi sistem keuangan di Indonesia, sehingga Bank Indonesia mengambil tindakan pelonggaran kebijakan moneter dengan cara menurunkan suku bunga. Setelah 1 tahun masuknya pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia mulai mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada triwulan kedua mengalami pertumbuhan sebesar 7,07% dibandingkan dengan tahun 2020 pada triwulan kedua pada seluruh sektor lapangan usaha. Membaiknya perekonomian di Indonesia berhubungan positif terhadap pertumbuhan pada perekonomian di beberapa wilayah di Indonesia. Pertumbuhan perekonomian di wilayah Indonesia Didominasi oleh pulau Jawa sebesar 57,92%, khususnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana terjadi peningkatan sebesar 11,81% dibandingkan dengan tahun 2020 pada triwulan kedua. Peningkatan perekonomian DIY paling tinggi terjadi pada sektor jasa, dan salah satu industri yang berperan adalah industri jasa keuangan, yaitu melalui perbankan dengan cara kredit dan dana pihak ketiga atau DPK. Pada tahun 2021, Bank XYZ menjadi bank swasta terbesar yang menyumbang dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui kredit sebesar 4,7% dan DPK sebesar 19,3%. Perbaikan perekonomian pada iklim investasi dipengaruhi oleh adanya inovasi dari pemerintah dengan rancangan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Omnibus Law bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum dengan tujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat ke daerah, memberikan kemudahan berusaha, dan mengatasi permasalahan regulasi yang tumpah tindih. Terbentuknya RUU Cipta Kerja memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Juga terdapat dampak negatif bagi para pekerja di Indonesia. Dampak positifnya yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas para pekerja. Hal ini mempengaruhi peningkatan investasi dan menumbuhkan perekonomian Indonesia. Namun terdapat beberapa kritikan yang muncul dengan adanya UU Cipta Kerja, yaitu UU Cipta Kerja tidak menjamin bahwa perekonomian dapat berjalan baik seiring dengan ketidakpastian global dikarenakan COVID-19. Dengan demikian, pemerintah dianjurkan untuk lebih memikirkan penanganan terhadap COVID-19 dengan memberikan bantuan terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan domestik sehingga berdampak pada perekonomian Indonesia. UU Cipta Kerja diperkirakan dapat mengganggu iklim investasi karena adanya banyak peraturan yang berubah. Pekerja turun ke jalan, mengadakan demonstrasi dan mogok kerja karena menolak UU Cipta Kerja sendiri. Dengan adanya aksi mogok kerja, timbul penurunan produktivitas yang akan mengganggu usaha yang sudah berjalan. Hal ini juga menyebabkan turunnya rasa kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian terdapat dua kritikan yang dituai oleh dua pekerja bank mengenai UU Cipta Kerja yang berdampak pada masing-masing pekerja sehingga memutuskan untuk mengambil tindakan pensiun dini. Pernyataan dari kedua pekerja tersebut berjalan seiring dengan fenomena yang dialami oleh salah satu bank swasta terbesar, bank di mana pada tahun 2019 hingga 2021 terdapat penurunan jumlah karyawan Bank XYZ tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi pada perusahaan tersebut sedang menurun sehingga keterikatan kerja karyawan juga sedang menurun. Bank XYZ menjadi salah satu industri jasa keuangan yang melayani dengan jasa, artinya SDM memiliki peran penting dalam melayani masyarakat. Untuk meningkatkan dan mempertahankan perekonomian, Bank XYZ harus menumbuhkan kinerja karyawan dengan meningkatkan motivasi yang akan mempengaruhi keterikatan kerja karyawan. Menurut Baker dan Schiavelli, dengan adanya keterlibatan pemimpin mampu meningkatkan motivasi yang berpengaruh pada keterikatan kerja karyawan. Teori motivasi hadir ketika kebutuhan psikologis karyawan sudah terpenuhi, sehingga dengan adanya keterlibatan pemimpin yang mendorong pemenuhan kebutuhan psikologis dengan memperkuat, menghubungkan, memberdayakan, dan menginspirasi akan memengaruhi keterikatan
kerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterlibatan pemimpin terhadap keterikatan kerja karyawan yang dimediasi oleh kebutuhan psikologis dasar pada karyawan Bank SYZ Yogyakarta yang sedang mengalami fenomena UU Cipta Kerja. Rumusan masalahnya, setelah setahun mewabah COVID-19, akhirnya perekonomian Indonesia kembali bertumbuh. Namun, Indonesia perlu mempertahankan dan meningkatkan perekonomian tersebut melalui beberapa sektor. Sektor jasa menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi, khususnya untuk jasa keuangan. Di sini, Bank SYZ menjadi bank penyumbang terbesar melalui kredit dan DPK dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun, Bank XYZ ini perlu meningkatkan dan mempertahankan kinerjanya. Dikarenakan pada tahun 2019 hingga 2021, Bank XYZ mengalami penurunan jumlah karyawan yang mengindikasikan bahwa keterikatan kerja karyawan sedang menurun. Untuk mengatasi keterikatan kerja karyawan, diperlukan keterlibatan pemimpin dalam perusahaan. Keterlibatan pemimpin dalam memenuhi kebutuhan psikologis karyawan dapat meningkatkan keterikatan kerja karyawan menurut Schiavelli 2015. Maka disimpulkan terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, apakah keterlibatan pemimpin berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja karyawan? Yang kedua, apakah kebutuhan psikologis dasar memediasi pengaruh positif keterlibatan pemimpin terhadap keterikatan kerja karyawan? Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, menguji pengaruh keterlibatan pemimpin terhadap keterikatan kerja karyawan. Yang kedua, menguji kepuasan kebutuhan psikologis dasar memediasi pengaruh keterlibatan pemimpin terhadap keterikatan kerja karyawan. Landasan teori yang saya terapkan, keterlibatan pemimpin menggunakan teori dari Schiavelli tahun 2021 dengan dimensinya, lalu kebutuhan psikologis dasar menggunakan teori Deci dan Rian pada tahun 2000 dengan dimensinya. Dan keterikatan kerja menggunakan teori dari Kahn pada tahun 1990 dengan dimensinya. Maka, pengembangan hipotesis yang pertama, keterlibatan pemimpin berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja karyawan. Pemimpin memiliki peran penting dalam memelihara dan mengelola keterikatan kerja di antara karyawan. Konsep keterlibatan pemimpin berakar kuat dari self-determination theory atau SDT yang adalah teori motivasi. Motivasi membuat karyawan terpicu memiliki kebebasan melakukan pekerjaan. Maka dengan adanya motivasi, maka keterikatan kerja karyawan diharap meningkat. Keterlibatan pemimpin meningkatkan keterikatan kerja dengan cara memfasilitasi, memperkuat, menghubungkan, dan menginspirasi karyawan. Untuk hipotesis yang kedua, keterlibatan pemimpin berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja karyawan dengan kebutuhan psikologis dasar sebagai pemediasi. Konsep keterlibatan pemimpin akan meningkatkan keterikatan kerja dengan melakukan dukungan dalam memenuhi kebutuhan psikologis dasar, yaitu kebutuhan akan otonomi, kompetensi, keterkaitan, dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan psikologis sama pentingnya seperti makanan yang diperlukan untuk kesehatan fisik, maka karyawan akan memiliki rasa bahwa pekerjaan tersebut berguna dan penting. Masing-masing karyawan juga merasa ia berguna untuk rekan kerja, pelanggan, organisasi, dan masyarakat, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan psikologis karyawan dapat berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja. Berikut model penelitiannya. Metode penelitian yang saya terapkan, pengumpulan data menggunakan processive sampling dengan persyaratan karyawan magang bakti dan tetap Bank XYZ Yogyakarta. Dikarenakan karyawan magang bakti ini berhadapan langsung dengan nasabah, di mana nasabah akan menyampaikan keperluan dan keluhan kepada karyawan magang bakti dan karyawan magang bakti akan menyampaikannya kepada supervisornya. Dan yang kedua, bekerja minimal 6 bulan dikarenakan sudah mengenali rekan kerja dan atasan secara langsung. Data primer, populasi sebesar 167 karyawan, kuesioner sudah disebar pada tanggal 9 sampai 18 Desember 2021 yang lalu. Instrumen penelitian menggunakan skala ordinal milik Likert, di mana keterlibatan pemimpin terdapat 15 item dari Schiavelli, kebutuhan psikologis dasar terdapat 17 item dari Deci dan Ryan, dan keterikatan kerja terdapat 6 item dari Schiavelli dan Becker. Metode analisis menggunakan sampel S dengan uji validitas, ada face validity, uji validitas konvergen, validitas diskriminan. Untuk uji reliabilitas ada Cronbach alpha, terus ada composite reliability. Dan untuk inner model testnya terdapat 4, PET coefficient, T statistik, P-value, dan VAF. Profil responden. Total responden yang terkumpul terdapat 91 orang, di mana berwarna kuning merupakan persentase tertinggi pada tiap karakteristik. Jadi yang paling tinggi adalah berjenis kelamin wanita dengan usia 26-35 tahun, memiliki masa kerja 1-5 tahun, dan berstatus kepegawaian frontliner magang bakti. Untuk author model, dilihat dari hasil uji validitas konvergen dapat dilihat bahwa
Untuk faktor loading, semua dinyatakan valid karena sudah memiliki nilai lebih dari 0,4. Lalu untuk AVE juga dinyatakan valid karena masing-masing variabel sudah memiliki nilai 0,5. Untuk uji validitas diskriminan, di mana nilai akar kuadrat AVE dinyatakan valid karena hasilnya lebih tinggi dari konstruknya. Uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha dan composite reliability-nya dinyatakan reliable, dikarenakan nilai masing-masing variabel lebih dari 0,7, sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian ini sudah valid secara konvergen dan diskriminan. Dan untuk reliabilitasnya, penelitian ini sudah dinyatakan reliable. Untuk statistik deskriptif, yang pertama keterlibatan pemimpin, rata-rata indikator tertinggi ada pada item KP10 dan terendah ada pada KP2. Pada variabel kebutuhan psikologis dasar, nilai rata-rata indikator tertinggi ada KPD 5, 8, dan KPD 16. Untuk yang terendah ada pada KPD 3. Pada variabel keterikatan kerja, rata-rata indikator tertinggi ada pada item KK5, dan nilai rata-rata indikator terendah ada pada item KK6. Lalu kita masuk ke uji inner model, yaitu uji hipotesis. Kita melihat dari nilai direct effect-nya, yang hanya kita lihat itu dari KP ke KK, di mana nilai p-value-nya sudah kurang dari 0,05 dan nilai T statistik lebih dari 1,96. Kita bisa lihat dari gambarnya sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama terbukti terdukung, karena secara statistik sudah memenuhi persyaratan. Untuk mengetahui hipotesis yang kedua, kita dapat melihat dari nilai indirect effect dan total effect, di mana indirect effect p-value juga memiliki nilai kurang dari 0,05 dan T statistik lebih dari 1,96. Dan untuk total effect, kita bisa lihat dari KP ke KK, p-value juga kurang dari 0,05 dan T statistik lebih dari 1,96, sehingga secara statistik sudah memenuhi persyaratan. Maka kita dapat melakukan pengujian uji mediasi VAF dengan cara indirect effect dibagi dengan total effect, akan keluar hasil VAF, yaitu 0,283 dibagi 1,177, dan hasilnya 0,2412 atau disebut dengan 24,12%. Sehingga jenis mediasinya adalah mediasi parsial. Jika kita rangkum hasil pengujian hipotesis yang pertama, keterlibatan pemimpin berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja karyawan, dinyatakan terdukung. Dan hipotesis kedua, keterlibatan pemimpin berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja karyawan dengan kebutuhan psikologis dasar sebagai pemediasi, dinyatakan terdukung juga. Untuk pembahasan, yang pertama, hipotesis pertama, nilai rata-rata variabel keterlibatan pemimpin dan keterikatan kerja memiliki nilai rata-rata yang sama, namun di bawah kebutuhan psikologis dasar. Sehingga dapat diketahui bahwa di Bank XYZ sendiri, atasan belum menerapkan rasa keterlibatan secara optimal, sehingga keterikatan kerja pada karyawan juga belum maksimal. Hal ini didukung oleh pernyataan dari KP2 yang memiliki nilai rata-rata indikator paling rendah, di mana karyawan tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan benar jika terdapat aturan yang tidak diperlukan. Nilai indikator paling rendah pada variabel keterikatan kerja ada pada KK6, di mana karyawan sulit melepaskan diri dari pekerjaan. Artinya, terdapat karyawan yang masih belum merasakan makna secara optimal dari pekerjaan tersebut. Sedangkan untuk indikator variabel keterikatan kerja paling tinggi, itu ada pada KK5, di mana karyawan merasakan waktu cepat berlalu saat bekerja. Artinya, hampir seluruh karyawan dapat menikmati pekerjaan tersebut. Yang diharapkan seluruh karyawan dapat merasakan hal yang sama agar keterikatan kerja juga semakin meningkat. Untuk pembahasan hipotesis kedua, nilai rata-rata variabel psikologis dasar memiliki nilai rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya, dengan nilai VAF menunjukkan 24,12%. Disebut kebutuhan psikologis memediasi secara parsial pengaruh positif keterlibatan pemimpin terhadap keterikatan kerja karyawan. Nilai rata-rata indikator paling rendah berada pada KPD3, di mana perasaan karyawan masih kurang dipertimbangkan secara optimal. Sehingga dari penelitian ini kita menarik 3 saran, yaitu yang pertama, perusahaan perlu meningkatkan pengelolaan karyawan dengan cara mengadakan evaluasi harian kepada karyawan, mencakup pengarahan pekerjaan, dan sebagai sarana untuk menyampaikan kendala yang sedang dialami oleh karyawan. Dan yang kedua, mengadakan kegiatan leadership untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan agar pemimpin mampu menghadapi permasalahan yang ada pada perusahaan dan mampu menghadapi karyawan dengan berbagai macam karakter. Dan yang ketiga, meningkatkan interaksi. Karyawan tetap dan karyawan magang bakti perlu meningkatkan komunikasi baik karyawan dengan atasan maupun karyawan dengan karyawan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.